Saya punya komitmen bahwa bagaimanapun sulitnya kondisi saya bekerja, keluarga itu bukanlah bagian yang harus saya korbankan. Jadi kalau korbankan yang lain mungkin boleh, waktu, tenaga, tapi keluarga itu bukanlah bagian dari Pilihan yang untuk dikorbankan. harus saya korbankan. Siap. Luar biasa Ibu Enel. Ya, selamat datang di podcast Balmon Manado. Be Fresh Balmon Manado, bercerita frekuensi radio. Kali ini kita punya tema menarik. Kan, lihat kan, udah ibu-ibu di sini. Wanita-wanita, Sri Kandi Balmon Manado dalam rangka merayakan Hari Ibu 22 Desember 2021. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Sonya Sylvia Sumilat SOS MSI. Apa kabar Ibu Sonya? Baik, makasih. Dan Ibu Endar Hayuni PPK Balmon Manado. Apa kabar Bu Ayu? Baik, alhamdulillah. Dan bersama saya Monica yang akan menjadi host kita saat ini. Nah, hari ini menarik, kita kedatangan Sri Kandi Balmon Manado seperti yang saya bicarakan tadi. Menurut ibu-ibu nih, ibu-ibu, nah apa arti keluarga buat Ibu Sonya nih terlebih dahulu? Oke, makasih Monica, host kita siang hari ini. Kalau bicara arti keluarga itu sangat berarti bagi saya. Sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan saya. Jadi keluarga saya itu adalah orang-orang yang sangat berarti bagi saya. Siap. Nah, dari Bu Ayu sendiri, peranan arti keluarga itu seperti apa buat Ayu? Kurang lebih sama ya sama Ibu Sonya, cuma kalau menurut saya juga keluarga itu jadi sumber motivasi. Jadi kita tiap hari memotivasi kita untuk belajar lebih, karena jadi contoh untuk anak-anak. Kita jadi motivasi tiap hari, termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik, untuk juga menjadi contoh untuk anak-anak gitu. Jadi sumber motivasi sih menurut saya. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, tadi relasi dengan anak-anak, gimana sih peran ibu ini? Tadi sebagai arti keluarga, sekarang gimana sih peran ibu sendiri, ibu melihat peranan ibu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu? Ibu itu sosok yang sangat penting bagi keluarga. Untuk yang sudah punya anak, ibu itu yang akan mendampingi anak-anak itu untuk mereka berjalan di jalan yang benar. Jadi ibu jadi teladan, ibu mengajar, ibu juga yang memperjuangkan anak-anak itu. Jadi analoginya dari kandungan itu, kalau seorang ibu yang normal, dia akan merawat kandungannya. Apalagi setelah melahirkan, pastinya anak-anak itu akan menjadi fokus untuk dirawat, diperjuangkan, dan juga didampingi untuk mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mandiri untuk generasi yang akan datang. Luar biasa. Jadi ada mulai dari kandungan, kemudian bagaimana proses perawatan sampai dia besar supaya menjadikan mandiri, peran seorang ibu bagi anak-anaknya. Kalau Bu Ayu sendiri melihat peranan ibu itu seperti apa dalam keluarga? Kalau istilahnya dalam keluarga itu ada tulang punggung ya. Kalau dalam soal mencari nafkah, sejauh ini selama ini yang dikatakan tulang punggung adalah yang mencari nafkah. Nah, ketika kita dianalogikan keluarga itu satu tubuh manusia, maka ibu ini adalah tulang punggungnya. Ketika ibu ini tidak ada, maka ada yang kurang dalam keluarga gitu.
Istilahnya karena saya ini ibu bekerja. Jadi ketika saya dinas, misalnya dinas ke luar kota, itu sangat membawa efek yang besar untuk suami dan anak-anak saya. Tapi ketika suami saya yang pergi bekerja dinas luar kota, meskipun itu tidak terlalu membawa dampak untuk anak-anak gitu, dan rumah begitu. Jadi ketika ibu itu tidak ada, maka suasana rumah jelas berbeda. Menarik sekali bahwa tadi ada singkat tentang ketika ibu bekerja, apalagi kalau ada dinas luar. Sebagai bagian dari pekerja Balmond Manado, itu punya tantangan khusus. Nah, adakah kendala tadi kita mengaitkan dengan soal pekerjaan di Balmond Manado? Memang ada dinas luar, kemudian bahkan sampai ke pulau misalnya, dan kemudian berhari-hari demi terpantaunya frekuensi. Nih, apakah ada kendala atau tantangan dari keluarga kah, sempat bilang, oh kok begini ya Bu, oh kok begini ya Ma, atau ada hal menarik lainnya ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu? Ada yang ingin cerita kah dari Ibu Ayu atau Ibu Sonya? Tantangan-tantangan gitu, aduh saya mau dinas luar nih, ada drama nggak di keluarga untuk ibu jangan deh, atau seperti apa? Ibu jangan pergi. Ibu. Ayo Kita dulu kan. Iya. Pada saat saya memutuskan untuk bekerja, komitmen untuk mengabdi itu sangat kuat. Jadi di saat saya menikah, itu pun tidak membuat saya pupus harapan untuk tetap berkarir. Nah, sebagai ibu mau berkarir, bekerja, apalagi kita yang di unit pelaksana teknis, ada saat-saat di mana harus bekerja jauh dari keluarga, dan itu bukan cuman dihitung jam, itu berhari-hari. Betul. Nah, tantangan yang paling berat adalah pada waktu anak-anak masih kecil. Harus dengan berat hati meninggalkan dengan orang lain. Walaupun kita sudah prepare semua yang menjadi kebutuhan, tapi pasti ada wanita Kang, orang ada perasaan yang campur aduk. Iya, untuk meninggalkan dan suami, meninggalkan anak-anak. Itu yang tidak bisa saya masih sampai sekarang sih, kalau misalnya meninggalkan keluarga, tetap perasaan itu campur aduk itu masih ada. Aduh, masih tinggal, kan? Walaupun memang isi persediaan ini sebesar-besar sekarang, persediaan ini buat sekian hari, tapi kadang memang, tapi kita harus fokus di dalam bekerja. Jadi kalau ada tugas, kita harus tetap mengerjakannya dengan baik, karena itu adalah perintah pimpinan. Jadi bagaimanapun perasaannya itu kadang harus dikesampingkan dulu, supaya di saat kita bekerja di lapangan memang tujuan dari tugas itu bisa tercapai. Kalau pengalaman ada sih, pengalaman waktu masih kecil yang nomor 2, saya akhirnya harus bawa dengan mainan-mainan, main di bawah tower dia. Jadi itu yang enggak bisa saya lupakan. Suatu kesan demi tetap peran keluarga berjalan, kerja itu, tetap jalan. Itu tantangannya besar sekali. Betul. Karena pertama tentu saja harus izin pimpinan membawa anak ke lokasi, dan kemudian itu juga riskan bagi anak saya. Tapi meninggalkan dia sendiri, tidak dengan orang lain, orang besar, orang dewasa, itu juga sesuatu yang menurut saya sangat berbahaya. Jadi antara memutuskan yang terbaik itu memang jadi tantangan khusus tersendiri ya, untuk seorang ibu yang bekerja. Betul. Kita harus saya punya komitmen bahwa
bagaimanapun sulitnya kondisi saya bekerja, keluarga itu bukanlah bagian yang harus saya korbankan. Jadi kalau korbankan yang lain mungkin boleh, waktu, tenaga, tapi keluarga itu bukanlah bagian dari pilihan yang untuk dikorbankan. harus saya korbankan. Siap. Luar biasa Ibu Enel. Nah, dari Ibu Sonya siap dengan pengalaman luar biasa. Nah, dari Ibu Ayu sendiri seperti apa? Jadi ketika kita berumah tangga, ketika kita menjadi ibu khususnya, sebenarnya meskipun kan ada dua tipe wilayah kerja sebenarnya. Siap. Kita sebagai ibu punya tugas domestik, yaitu di rumah, tangga. sama kita punya tugas publik, domestik dan publik gitu. Domestik ketika kita mengemban tugas tanggung jawab kita di rumah, publik ketika kita di kantor gitu ya. Karena pada dasarnya meskipun ibu-ibu tidak bekerja kantoran yang istilahnya sekarang working mom, itu sebenarnya mereka juga bekerja di rumah dengan tugas tanggung jawab dan pimpinan yang beda. Ketika kita di tugas publik, pimpinan kita adalah bos kita di kantor. Sementara kalau ketika kita bekerja, tugas tanggung jawab kita di wilayah domestik, pimpinan kita dalam tanda kutip ya anak-anak gitu dan suami misalnya. Jadi ketika ada kendala ya, atau tantangan khusus ya lebih menantang ketika kita menjalani dua tugas di wilayah itu, di wilayah domestik dan wilayah publik. Karena ketika kita berada di rumah itu harus otomatis prioritasnya rumah. Keluarga. Sabtu Minggu libur itu harus prioritas rumah. Ketika kita pada hari kerja, profesionalitas kita menuntut kita untuk fokus di kantor. Jadi ketika selama saya bekerja dan punya anak, ketika saya di kantor itu jarang sekali kontak dengan anak-anak di rumah saat jam kantor. Anak-anak pun terbiasa untuk tidak kontak saya selama jam bekerja. Tapi ketika sudah lewat sore menjelang malam saya masih lembur, itu mereka baru berani kontak saya gitu. Begitupun ketika hari libur, ketika saya dituntut untuk tetap bekerja, sebisa mungkin anak-anak saya libatkan gitu. Artian bisa saya bawa kalau misalnya saya ada kegiatan di akhir pekan yang harus saya datang, itu anak-anak pasti saya ikut sertakan gitu. Jadi ketika kita mengemban dua tugas itu memang lebih sulit, tapi itu konsekuensinya. Yang penting kita tahu di saat ini kita lagi berada pada wilayah tugas apa. Maka kita bisa menetapkan prioritasnya kemana. Gitu. Di saat waktu bisa itu prioritasnya juga, mana? Bisa juga bagi waktu. Waktu. Itu sih Mbak Monik. Luar biasa pengalaman dari Ibu Sri Kandi Balmond Manado ini. Dan selanjutnya penasaran tips apa lagi yang ingin mereka bagikan nanti setelah iklan layanan masyarakat berikut ini ya.
selamat datang kembali di podcast Balmond Manado, Be Fresh Balmond Manado, bercerita frekuensi radio. Kali ini masih bersama Sri Kandi Balmond Manado. Ada Ibu Sonia Somila dan Ibu Endar Hayun. Nah, menarik, tadi mereka sudah memaparkan atau menyampaikan bagaimana kesan mereka ataupun pengertian mereka tentang ibu, keluarga, dan mereka pun dipercayakan untuk bekerja di kantor. Nah, khususnya di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Menurut Ibu Sonia, bagaimana hal-hal tentang ibu, tentang keluarga itu memberikan suatu sumbangsi bagi ibu sebagai bagian dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado? Nilai-nilai apa yang akhirnya menggerakkan, akhirnya Ibu Sonia boleh bekerja luar biasa di Balmond dari dukungan keluarga atau nilai-nilai yang Ibu terapkan di Balmond sehingga menjadikan para Ibu Sri Kandi ini boleh bekerja luar biasa di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado? Oke, kalau boleh kita simpulkan, tadi kayaknya ada 2 pertanyaan. Oh, siap. Bagaimana support keluarga untuk saya bekerja di sini dan juga bagaimana saya bersama teman-teman itu termotivasi untuk bekerja dengan baik. Oke, saya bekerja sebagai seorang PNS itu dari tahun 1993, belum menikah. Kalau belum menikah berarti waktunya full di tempat bekerja. Setelah menikah, memiliki keluarga, memiliki anak, ada motivasi-motivasi yang terbentuk dari pribadi saya sendiri. Pertama mungkin saya lebih berani. Lebih berani. Ya, karena kalau saya takut, saya kemudian berpikir bahwa kalau saya sendiri takut, siapa yang akan memperjuangkan anak-anak saya? Jadi itu yang menumbuhkan rasa keberanian saya untuk ada di dunia kerja dan di masyarakat. Setelah semakin lama, kurang lebih 27 tahun saya bekerja, anak-anak sudah besar. Support yang diberikan oleh mereka antara lain jaga telepon, mama so makan, jangan lupa makan. Terus terang memang kalau di era sekarang ini, era digital. Iya, ini dunia kerja sudah sama dengan dulu. Sejauh sekali berbeda. Kalau dulu kita punya waktu kerja yang pasti jam 8 sampai mungkin jam 4 atau jam 5. Sekarang kita sudah dituntut untuk benar-benar memberikan waktu lebih untuk bekerja bagi bangsa dan negara. Jadi memang kalau ada anak yang mengingatkan mama jangan lupa makan, itu sesuatu banget bagi saya. Perhatian yang luar biasa. Mungkin anak saya tidak merasakan itu sesuatu yang lebih. Dia mungkin hanya mau supaya mamanya tetap sehat. Tetapi bagi saya sebagai seorang mama yang punya setumpuk pekerjaan tanggung jawab, itu memang hal yang luar biasa, mensupport saya. Sehingga kalaupun belum makan ya langsung makan. Dapat ingat makan. Iya, tapi kalau so makan itu saya anggap sebagai perhatian yang sangat diberikan oleh anak-anak, yang tidak tergantikan oleh penghargaan apapun. Jadi bakar semangat lagi. Iya, dan itu mungkin sedikit informasi buat teman-teman, sahabat frekuensi, bahwa di Balai Monitor ini kami di bagian sub bagian tata usaha dan rumah tangga. Jadi tugas pokoknya adalah supporting team. Jadi orang dukungan untuk terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di unit pelaksana teknis
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Manado. Supportingnya itu bagaimana? Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pekerjaan kami. Iya. Diperhatikan. Iya. Dari pintu gerbang sampai di bagian belakang, itulah yang menjadi tanggung jawab kami sebenarnya. Jadi kenyamanan teman-teman bekerja di kantor itu adalah output yang harus kita raih, dan kemudian bagaimana tugas pokok dan fungsi itu dia berhasil mencapai target atau melampaui target-target yang telah kita tetapkan di perjanjian kinerja. Itu yang jadi juga tugas kami supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Antara lain juga bagaimana supaya apa yang diberikan oleh negara berupa anggaran itu DIPA itu memang bisa dilaksanakan secara akuntabel. Hal-hal itu yang menjadi tugas kami, sehingga kerja keras sangat dibutuhkan oleh kami semua. Setiap orang itu bagian yang penting, dan kemudian hasilnya tidak mengecewakan. Karena 2 kali berturut-turut kami mendapatkan penghargaan baik dari kantor pusat maupun dari instansi eksternal dari Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara karena capaian-capaian realisasi anggaran. Dan sekali lagi itu bukan karena pekerjaan satu orang, tapi ini adalah pekerjaan semua orang, semua tim. Kita bekerja bersama-sama tentunya supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Luar biasa, terima kasih bahwa dengan dapatnya support dari keluarga, dukungan, itu yang Ibu terapkan ke kantor, bahwa bentuk sebagaimana ingin diperhatikan, ingin dipedulikan, harus mempedulikan, itu pun nampak di Balmon ya Bu. Bagaimana akhirnya sebagaimana saya mengurus anak-anak dengan baik, harapan pun mengurus anak-anak pegawai-pegawai di Balmon dengan luar biasa, dengan semangat dukungan. Nah, dari luar biasa Ibu Sonya ini. Ibu Ayu sendiri seperti apa? Apa nih support systemnya? Iya, jadi sehingga itu yang seperti bahan bakar yang bisa menggerakkan, yang Ibu Ayu bawa ke Balmon Manado, yang menggerakkan itu. Iya, jadi jujur saya sama kayak Ibu Sonya, memulai menjadi ASN juga dulu ketika belum menikah. Jadi yang pertama yang menjadi support system saya untuk jadi ASN itu kedua orang tua saya. Yang kedua yaitu suami saya sekarang, yang dulu masih pacar gitu. Siap, iya. Iya, jadi waktu itu saya didorong untuk ikut tes seleksi CPNS. Didorong oleh orang tua, disupport oleh teman dekat saya waktu itu, suami saya, disupport semaksimal mungkin, karena mungkin menimbang kalau orang dulu tuh mikirnya perempuan tuh cocoknya jadi PNS, yang laki-laki nanti suaminya yang di swasta saja, karena PNS tuh kerjanya santai dan lain-lain. Tapi makin kesini bahwa saya sadar bahwa ternyata tugas pokok kita sebagai ASN yaitu sebagian besar adalah melayani. Betul. Melayani. Ketika Mbak Monik dan kawan-kawan di seksi sarana dan pelayanan itu tujuannya adalah melayani masyarakat langsung in touch dengan masyarakat. Saya di bawah Ibu Sonya di Subak TU ya Bu, di bawah Ibu Sonya, maka yang kita layani adalah teman-teman sekalian gitu. Jadi pada dasarnya kita semua ASN itu tugasnya melayani masyarakat gitu. Poinnya adalah di pelayanan. Tinggal beda siapa yang kita layani gitu. Nah, yang menjadikan akhir-akhir ini menjadikan saya semangat dalam bekerja,
khususnya di Balai Monitor, kemudian dihubungkan dengan tema hari ini ya, Hari Ibu. Itu terasa sekali bahwa kita ini kan Balai Monitor fungsinya untuk selain pelayanan langsung ke masyarakat, kita juga sebagai pengawasan dan pengendalian frekuensi. Jadi ketika kami mensupport teman-teman untuk melaksanakan tupoksi kantor, secara tidak langsung juga kita mensupport para agar frekuensi yang ada itu terpantau dan terawasi, dipergunakan sesuai dengan izin dan peruntukannya, kemudian tidak ada gangguan. Itu yang paling penting, karena sejauh ini khususnya di bidang frekuensi ya, internet dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan, bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok sekarang, udah jadi kebutuhan primer. Nah kemudian di luar sana menurut saya banyak sekali ibu-ibu yang menggunakan jaringan internet untuk menambah penghasilan keluarga. Terlebih khusus ketika kita pandemi 2020 dan semasa 2021 ini. Maka dari itu ketika kita dalam tupoksi kita untuk mensupport internet tetap lancar dan lain sebagainya, secara tidak langsung juga kita telah mensupport minimal UMKM yang mengandalkan internet luar biasa sebagai media satu-satunya promosi dan penjualan produk mereka. Bentuk usaha mereka. Iya, jadi makin kesini ketika kita mulai sadar bahwa tugas kita adalah melayani, dan kemudian yang kita layani itu menjadi puas dan merasa senang gitu, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya gitu, Mbak Monik. Luar biasa. Jadi ketika saya meninggalkan anak-anak saya di jam kerja, ada sesuatu yang tergantikan di luar sana yang atas, sebanding dengan pelayanan itu yang meskipun kami tidak menyentuh secara langsung ke lapangan, tidak seperti, tapi itu bisa jadi penyemangat di diri saya sendiri bahwa saya andil di situ. Hadir dalam pelayanan, dampak ke teknisnya, betul. Karena di bagian kami pun ada istilah keteknisan itu untuk yang turun-turun lapangan. Bagian ini adalah supporting team. Nah, dari tadi pembahasan bagaimana seorang ibu dalam keluarga kemudian bekerja khususnya di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado, dan banyak hal-hal kisah menariknya yang Ibu Sonia dan Ibu Ayu boleh bagikan. Kira-kira terakhir bagian ini, tips atau kata-kata kunci khusus bagi ibu-ibu yang memilih bekerja di kantor untuk tetap membagi waktu dengan keluarga aman, bonding dengan mereka tetap berjalan, tapi juga tetap profesional di bidang pekerjaan di kantor. Dalam hal ini misalnya di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Ibu Sonia seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau orang Mbak Uni pertandingan bola, itu yang paling gila DP supporter. Yang luar biasa. Iya, yang luar biasa. DP pemain-pemain sih sebenarnya biasa-biasa saja, profesional. Kita mau gambarkan keluarga seperti itu, para supporter. Jadi orang yang akan menjadi orang yang paling berbahagia kalau orang itu berhasil, sukses. Tapi orang akan menjadi orang yang paling sedih kalau orang itu gagal. Nah, jadi dalam berkarir itu kan ndak selamanya itu sukses atau senang-senang terus, berhasil terus. Ada saat dimana orang itu dia mungkin terpuruk atau mengalami kegagalan. Kalau saya pribadi, kegagalan itu merupakan satu waktu di mana saya harus mengisinya dengan kembali belajar. Kalau pribadi saya, jadi kegagalan bagi saya itu bukanlah suatu hal yang menjatuhkan atau merusak, tapi itu merupakan salah satu momen di mana saya harus kembali lagi banyak belajar, evaluasi. Nah, karena itu mungkin tips yang bisa saya bagikan untuk para
Sri Kandi. Sri Kandi, betul. Jadi bukan cuma Sri Kandi Balmond, Iya, Sri Kandi siap. juga yang ada di bidang lainnya. Kita para ibu, wanita-wanita, berkarir itu bukanlah satu hal yang tabu, tetapi itu juga merupakan cara kita untuk memberikan pendidikan, memberikan teladan kepada anak-anak secara nyata. Jadi kebetulan anak saya 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi mendapat gambaran bahwa wanita itu tidak hanya di, kalau Ibu Ayu bilang tadi, domestik saja. Sumur, dapur, kasur. Tapi peran wanita itu juga untuk saat ini itu sudah di semua bidang. Jadi kalau kami di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, unit pelaksana teknisnya, kita harus benar-benar fokus. Jadi kuncinya memang kalau bagi saya fokus. Di saat kita bersama dengan keluarga, kita harus fokus terhadap apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Dan kemudian di saat kita bekerja, diminta tanggung jawab untuk bekerja dengan baik, kita harus melakukannya dengan baik pula, agar supaya supporter kita, keluarga kita, suami dan anak-anak kita, mereka dapat mengikuti bahwa memang ada saatnya kita salah atau gagal, mereka bisa menerima. Tapi di saat kita pula sukses, kita berhasil, mereka pun tidak akan menjadi orang-orang yang sombong, tetapi mereka akan menunjukkan kebanggaan mereka dengan tetap mensupport, mendukung. Nah, itu tips dari Ibu Sonia dan juga gambaran umum tentang seorang ibu yang bekerja. Nah, dari Ayu sendiri, Bu Ayu sendiri seperti apa? Jadi ini flashback, dulu tuh kita ingat sekali ketika kita habis cuti anak pertama, Ibu Sonia masih bendahara, kita stafnya di keuangan, itu sampai down sekali, karena kan ketika orang punya anak itu jadi kayak jadi orang prioritas utama 100%, terus baper, anak masih bayi ditinggal sama pengasuh dan lain sebagainya. Terus sampai bilang ke ibu kita semua berhenti kerja aja gitu. Ibu saya mau berhenti kerja gitu. Terus yang Ibu Sonia cuma bilang satu, itu anak Ayu ndak akan kecil terus, makin hari dia akan punya lebih besar dan punya kebutuhan yang lebih banyak gitu. Jadi untuk orang ini bisa saling support dengan suami dengan cara bekerja jadi working mom gitu, jadi ibu pekerja. Jadi ya itu ketika kita sudah ada saat kita down dengan lelah dengan bekerja misalnya itu, jadi kita kembali lagi apa yang memotivasi kita untuk bisa tetap bekerja untuk keluarga. Tapi ketika untuk ibu-ibu yang lain juga yang memilih untuk tidak bekerja, jadi bukan berarti juga tidak memberikan sumbangsi yang lebih untuk keluarga. Artian menjadi ibu rumah tangga dan bekerja, wanita karir itu menjadi pilihan masing-masing. Betul. Tinggal bagaimana kita mau berikan peranan dalam tugas kita itu. Bukan lebih penting ibu bekerja atau ibu rumah tangga, tapi seberapa penting kita, seberapa banyak yang kita berikan untuk keluarga kita, itu yang lebih penting sebenarnya. Peranan kita sebagai ibu, apakah memilih ketika bekerja di kantoran ataupun memilih bekerja dari rumah atau di rumah, itu tidak masalah. Yang penting mana peran kita tetap berjalan di keluarga dan di mana kita memberikan diri nantinya. Iya sih, kalau menurut kita walaupun setinggi seberapa tinggi pun jabatan kita harus kembali kepada kodrat sebagai seorang wanita.
kalau jadi ibu, jadi istri, posisikanlah diri tetap sebagai istri. Jangan Istri karena bijaksana. kita punya penghasilan yang lebih atau punya kedudukan yang lebih, sehingga suami itu kan, kalau kita tidak lagi menghargai suami, itu berarti kita tidak lagi menghargai keluarga. Kita memang meninggalkan keluarga. Jadi kalau saya, seberapa sukses pun, setinggi apapun kesuksesan seorang wanita karir itu, dia harus tetap mengingat bahwa dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang istri bagi keluarganya. Ya. Terima kasih, semoga terus memberikan pencerahan bagi kita apapun peranan kita sebagai seorang ibu, dan ketika pun memilih bekerja di kantor ataupun memilih bekerja tetap di rumah dengan bentuk upaya, ada yang tadi istilah domestik dan bentuk publik, marilah kita menjalankan peranan kita dengan luar biasa sehingga tetap mengayomi, memelihara dan melindungi keluarga kita. Terima kasih Bu Sonya, terima kasih Bu Ayu untuk momen yang luar biasa, memberikan begitu banyak makna bagi kita untuk tetap semangat untuk menjalankan peranan kita sebagai seorang ibu dimanapun bidang kita geluti sampai saat ini. Nah, demikian podcast kita dan juga ini episode terakhir kita di tahun 2021 tentu. Nanti sampai jumpa di tahun 2022 dengan begitu banyak inovasi nanti dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado, supaya frekuensi radio tetap terpantau dan terawasi. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Balmon Manado bisa.